Jumpa lagi trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa trader semuanya. Kembali lagi bersama Maurits bersama Market di edisi Dunia Kripto, di mana kita akan membahas bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Rekan trader semuanya, kita tahu pergerakan yang sangat sempurna terjadi rekan trader, dan kita lihat bagaimana pasar bergerak sangat signifikan hampir selama 1 minggu ini. Dari hari Rabu minggu lalu hingga hari Rabu sekarang, kita lihat bagaimana Bitcoin bergerak sangat luar biasa. Di mana pada minggu lalu saya mencoba memberikan sebuah estimasi untuk rekan trader bahwa Bitcoin kami prediksikan akan mencoba hingga menuju ke 80.000 per 1 Bitcoin US dollar. Akan tetapi rekan trader itu tidak terjadi rekan trader ya. Kita tahu pergerakan sangat luar biasa, bukan tidak terjadi tapi belum saatnya. Kita bisa lihat bahwa Bitcoin hampir selama 1 minggu ini dia terus bergerak, mencoba menembus level 80.000 ya sampai 79.000, mencoba tapi perjalanannya masih sangat berat. Dan kita bisa lihat bahwa Bitcoin kembali lagi jatuh ke level 76.000 selama 1 minggu ini. Nah, ini yang akan menjadi perbincangan kami sebelum nanti kita akan lihat tema yang kita angkat kali ini tentang Bitcoin menunggu keputusan The Fed. Nah, oleh karena itu rekan trader, mari kita lihat dulu bagaimana pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ini. Secara garis besar rekan trader, kalau rekan trader lihat bahwa pergerakan terjadi pada Bitcoin ini memiliki pergerakan yang sangat sempurna ya, dengan level ketinggiannya itu 79.526, belum bisa mencapai level 80.000 seperti yang telah kita prediksikan, dan hari ini dia telah sampai di level 76.246. Ini adalah perjalanan pergerakan yang sangat sempurna buat trader semuanya. Dan apabila kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi, pada prinsipnya secara keseluruhan Bitcoin ini melemah tipis sebesar 2,1%. Ya, kita lihat dari tanggal 23 bagaimana 78.000 ya, dia sempat menuju ke 79,5, tapi dia kembali jatuh lagi, dan memang percobaan breakout di level 80 itu sepertinya masih sangat ya memenuhi tantangan yang banyak. Kita lihat ya, walaupun sempat naik pada hari Rabu yang lalu ya, hari Kamis ya, dia sempat naik sampai 78.000. Dorongan utamanya datang ya pada prinsipnya dari ETF spot Bitcoin yang kuat. Nah, ini juga kita bisa lihat bagaimana pergerakannya sangat sempurna, dia mencoba ke level 79.500. Tapi setelah itu konsolidasi sangat banyak terjadi, dan secara garis besar kita bisa lihat bahwa selama 1 minggu yang telah berlalu, pada prinsipnya Bitcoin ini bergerak lebih ke, kalau saya bilang sih, lebih ke sideways dan melemah, cenderung melemah itu sangat kuat. Malah bukan bearish sih, tapi sideways melemah ya. Tapi secara garis besar di tengah rally awal yang didukung oleh maksudnya ETF sport ya, pembelian institusional yang terjadi, dan membaiknya sentimen geopolitik yang membuat Bitcoin agak sedikit naik, walaupun akhirnya kita lihat pasca sentimen geopolitik agak sedikit memudar ya, ini juga semakin membuat Bitcoin agak sedikit tertekan ya rekan trader ya. Dan secara garis besar kita bisa lihat bahwa levelnya masih tetap level tertinggi di seputaran 79.000 ini pada prinsipnya ya, dan dia kembali lagi hari ini hingga menuju level 76.000. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu. Dan bagaimanakah untuk minggu yang akan datang? Nah, untuk sampai minggu akan datang kita lihat dulu rekan trader tentang tema kita kali ini. Dimana untuk tema kali ini saya mengambil sebuah tema tentang Bitcoin menunggu keputusan The Fed. Kenapa tema ini saya angkat rekan trader? Karena rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa hari ini tepat ya pada pukul 1 dini hari nanti The Fed itu akan mengeluarkan rislah pertemuannya. Ya, akan mengeluarkan rislah pertemuannya. Dan rislah pertemuan ini sebenarnya akan menyangkut tentang apakah suku bunga ini akan dipangkas, ditahan, atau kemungkinan akan dinaikkan.
Tapi ya sekali lagi, tapi kalau rekan trader lihat dari data yang dikeluarkan ya, kalau rekan trader lihat dari data yang dikeluarkan oleh FX, data yang dikeluarkan FedWatch, sudah sangat jelas kita bisa lihat bagaimana persepsi dari apa yang terjadi nanti. Persepsinya sangat jelas ini, rekan trader bisa lihat bahwa data yang dikeluarkan ya, tinggal 2 jam lagi ya, kita bisa lihat bahwa 100% menyatakan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga kemungkinan akan ditahan. Dia berada seputaran 3,5% hingga 3,75%. Jadi terus ditahan rekan trader ya. Kemungkinan untuk dipangkas itu tidak ada. Ya, tidak ada. Dinaikkan atau dipangkas itu tidak ada. Biasanya data yang dikeluarkan oleh FedWatch ini ya memang kemungkinan besar 100% itu akan sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh The Fed rekan trader. Nah, ini dia rekan trader. Ini dia yang menjadi permasalahan utama. Artinya gini rekan trader, kita jangan melihat bahwa Bitcoin ini akan naik karena bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga atau pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, tapi kita akan melihat bagaimana statement yang dikeluarkan oleh Ketua The Fed Jeremy Powell, karena kemungkinan besar ini adalah rapat pertemuan FOMC di bawah kekuasaan dia. Oleh karena itu, kita bisa lihat bahwa apa yang di penjelasan yang kita tentang bagaimana Bitcoin menghadapi FOMC ini, kita bisa lihat bahwa secara garis besar, suku bunga yang akan dikeluarkan ini ya memang akan memberikan sedikit pengaruh yang sangat signifikan terhadap pergerakan Bitcoin. Tapi yang paling penting itu rekan trader, bagaimana ya pasca atau statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell pada keadaan saat tersebut. Apakah statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell ini dia lebih ke dovish, dia lebih ke hawkish, atau dia lebih netral rekan trader? Nah, kalau kita lihat kemungkinan besar ya, suku bunga akan ditahan, tapi peluang untuk hawkish masih ada, tapi tidak signifikan kuat rekan trader. Kita tahu kenapa bisa seperti kayak gitu, karena ya keadaan geopolitik masih membuktikan hal tersebut, di mana terjadi harga minyak yang naik, jadi pengaruh untuk inflasi itu masih sangat besar rekan trader, sehingga kemungkinan untuk dinaikkan tingkat suku bunga itu memang ada tapi tidak terlalu ya, tapi sikap yang lebih ke hawkish itu ada. Nah, sehingga dari sini sudah sangat jelas kita lihat apabila nanti sikap hawkish, contohnya rekan trader ya, apabila sikap hawkish ini dilakukan, artinya dia akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika rekan trader, dan akan menjadi penghalang utama bagi Bitcoin. Ya, kenapa? Karena apabila sikap hawkish dilakukan, ya ini otomatis ya Powell akan menyatakan bahwa dia akan menekan inflasi karena inflasi itu akan terlalu tinggi, ya, sehingga belum ada alasan untuk memangkas tingkat suku bunga. Dan apabila ini terjadi, sudah barang tentu dolar Amerika akan menguat, yes obligasinya akan naik, investor pun juga akan mengurangi posisi di aset-aset berisiko seperti Bitcoin. Sehingga kemungkinan besar ya Bitcoin kemungkinan akan turun dengan trader. Kemungkinan akan turun. Nah, tapi kalau seumpamanya dia bilang lebih ke dovish, ya ini akan menjadi angin segar buat Bitcoin, karena kalau dovish artinya dolar Amerika akan melemah. Bitcoin akan mencoba menembus pergerakan dan tidak tertutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke level 79 dan menuju ke 80.000 per koin keping ya rekan trader. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader semuanya, apa yang terjadi nanti akan harus diperhatikan oleh rekan trader. Memang ya, geopolitik memang akan masih tetap menjadi perhatian utama. Geopolitik akan mempengaruhi dolar Amerika dan dolar Amerika akan mempengaruhi Bitcoin. Tapi di luar itu yang harus diperhatikan juga bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, ya, kebijakan bunga yang akan dilakukan The Fed, apakah suku bunga ini ditahan, dipangkas, atau dinaikkan. Tapi berdasarkan data-data yang ada ya kemungkinan akan ditahan dengan esensi bahwa lebih hawkish. Dan apabila ini terjadi rekan trader, aduh, ini sepertinya Bitcoin agak sedikit tertekan. Tapi
Segala sesuatu bisa berubah seiring dengan perubahan geopolitik yang terjadi. Seumpamanya, oke, Dovish lebih ke hawkish. The Fed lebih ke hawkish. Tapi kalau seumpamanya perang kesepakatan damai sudah terjadi, ya dia akan menekan dolar dan kemungkinan besar Bitcoin akan kembali naik lagi. Oleh karena itu, bagaimanakah Bitcoin ini akan bergerak selama 1 minggu ke depan? Nah, kita langsung masuk aja rekan trader. Selama 1 minggu ke depan, dari analisa yang coba saya gambarkan buat rekan trader semuanya, saya bisa memberikan suatu penilaian bahwa apabila nanti memang kalau Bitcoin ini dia lebih sikap The Fed lebih ke hawkish, artinya saya menganalisa bahwa Bitcoin ini punya peluang yang sangat besar jatuh hingga level terendah di level 73.000 rekan trader. Tapi ya, ini 73.000 rekan trader dengan catatan dia harus menembus level 74.000 dengan level kerendahan paling terendah itu di 73.219. Tapi ya, ada tapinya. Kalau Bitcoin ini dari rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan dan lebih ada sedikit peluang dovish plus geopolitik semakin baik ke depan, Bitcoin punya peluang besar untuk kembali naik lagi, minimal menembus level 78.000 dan mencoba untuk kembali lagi ke level maksimum 80.000 selama 1 minggu ke depan. Oleh karena itu rekan trader, terus kita akan lihat apa yang akan terjadi pada malam nanti, dini hari nanti, dan kita akan melihat bahwa pergerakan yang terjadi pada Bitcoin selama 1 minggu ke depan akan benar-benar sangat tergantung dari apa yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell dalam statement serta rislah FOMC dini hari nanti. Demikianlah rekan trader dunia kripto kita, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu kita di dunia kripto minggu depan. Salam profit Indonesia.